Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama di akun prodoski.id. Malam hari ini kita akan membahas tentang penyakit jamur bersama teman sejawat saya dari Palu. Beliau ini sahabat lama saya. Selamat malam Dokter Yeyen. Panggilannya Dokter Yeyen. Oke. Halo Dokter Yeyen, sudah tersambung? Halo dok, Dokter Farhat bisa dengar? Bisa dengar. Oh iya, Uh, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat Jadi malam. terima kasih Dok atas kesempatan dan kehadirannya. Saya perkenalkan dulu Sama-sama. Dokter secara singkat. Dokter Yeyen ini nama lengkapnya adalah Dokter Nur Rahmah S. Madhar MKes SPKK. Beliau ini adalah salah satu staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Tadulako dan Universitas Al Khairat Palu. Beliau juga anggota Komisi Etik di cabang Palu. Monggo dok, ini kita malam hari ini kebagian tema tentang infeksi jamur. Untuk teman-teman yang Ya, sedang follower yang sedang mengikuti, monggo sedikit diberikan penjelasan tentang infeksi jamur ini dok. baik dok. Pertama-tama terima kasih ya. Saya sudah diajak bergabung untuk live ID ini. Terima kasih pada Perdoski ID. Untuk malam ini kami dari Perdoski Palu diberikan kesempatan untuk berbagi ilmu mengenai infeksi jamur kulit. Uh, Sebelum kita masuk topik mengenai infeksi jamur kulit, dok, sebagaimana kita ketahui bahwa infeksi adalah suatu penyakit, pasti dalam tanda kutip dia menular, ya. Dan jamur adalah patogenes yang sering menular dan sering terdapat di daerah yang tropis seperti Indonesia. Contohnya saja di daerah kami, di daerah Sulawesi yang kelembabannya cukup tinggi dan panasnya bisa mencapai 33 derajat Celcius, hampir 36. Jadi kasus-kasus untuk infeksi jamur pada kulit sendiri ini di tempat kami itu banyak. Nah, untuk infeksi jamur itu apa sih? Itu merupakan suatu keadaan di mana kulit ditandai adanya bercak merah. Bercak ini kemudian akan terasa sangat gatal apabila pasien itu atau seseorang itu berkeringat. Nah, bercak ini biasanya ditandai adanya bercak yang berbentuk bulat dan di mana gambaran itu seperti central healing, artinya bahwa di tengah bercak itu seperti menyembuh, tetapi di pinggirnya itu bercak merahnya makin tampak, lebih merah gitu dok. Dan biasanya pada beberapa kasus pasien-pasien yang sudah pernah mengobati sendiri dengan membeli obat di apotek sebelum datang berobat ke dokter spesialis kulit, mereka cenderung memberikan obat yang akhirnya nanti menyebabkan bercak kulit itu makin meluas dan makin merah dan ditandai dengan adanya gatal yang berlebihan. Ini yang kita sebut dengan tinea yang sudah diobati dengan steroid, yaitu tinea incognito dok. Biasa seperti Mungkin ini itu. gambarnya dok ya, yang central healing mungkin dok. Iya, boleh dok Ya. dikasih tampilkan gambarnya. Ya, seperti ini dok. Tampak Oke. adanya bercak yang dimana gambarannya itu di bagian tengahnya mengalami penyembuhan, sedangkan di bagian tepinya lebih aktif. Itu yang dimaksud central healing. Dok. Oke dok. Iya. Saya coba gambar lagi. Sebentar dok. Sebentar. Ya opo iki.
Oke, saya geser gambarnya lagi. Nah ini dok, mungkin dok. Lain ya ini ya. Ya, ini begini dok. Nah, ini. Eh, ya, jamur yang ada pada kulit itu ada yang infeksinya di lapisan luar kulit yang disebut superficialis. Ya, yang superficialis ini terbagi lagi dok menjadi dua. Ada yang disebut jamur infeksi dermatofitosis dan non dermatofitosis. Dermatofitosis adalah infeksi jamur di mana jamur ini dia mencerna keratin yang ada di stratum korneum kulit. Sedangkan yang non dermatofitosis tidak, tetapi non dermatofitosis itu lebih sering karena adanya pertumbuhan berlebihan dari flora normal yang memang ada di lapisan kulit. Contohnya seperti gambar ini dok, ini adalah satu contoh dari infeksi Candida. Spesies Candida itu merupakan spesies yang memang flora normal, kemudian apabila ada keadaan-keadaan tertentu yang menyebabkan Candida ini tumbuh berlebihan, biasanya akan menyebabkan gambaran seperti yang ada di slide, adanya bercak merah dan sangat basah, kemudian merahnya itu merah terang, dan biasanya selain ada di daerah kulit, di daerah lipatan kulit, seperti ketiak, bau payudara, ataupun di daerah salah paha sampai bokok, bisa juga kita temukan di daerah mukosa dok, mukosa mulut ataupun mukosa genitali. Tuh. Oke oke dok. Untuk ya itu dok. Jadi tadi di awal tadi Nyenengan menjelaskan tentang infeksi jamur central healing yang bermanifestasi sebagai central healing. Bedanya apa dok dengan yang ini dok? Maaf, Bedanya saya kasih pada gambar yang ya sebelumnya ya. Nah ini dok, bedanya apa? Jadi mungkin ya kadang-kadang kan masyarakat nanya apa sih bedanya penyakit? Ada berapa sih jamur itu? Kok ada yang seperti ini, ada yang seperti tadi? Itu bedanya gimana dok? Sedikit memberi gambaran pada follower-follower. ya baik dok. Uh, untuk perbedaan dari gambaran klinis, jadi jamur pada kulit dok, untuk yang letaknya superficialis atau dia daerahnya di atas, itu terbagi dua. Infeksi jamur yang ada di gambar pada slide ini merupakan infeksi jamur yang superficialis yang bersifat dermatofitosis. Nah, dermatofitosis ditandai dengan adanya infeksi jamur yang kemudian akan mencerna keratin sehingga saat terdapat bercak di kulit, kita melihat adanya lesi central healing dok. Jadi jamurnya itu akan keluar membentuk gambaran seperti cincin yang dimana dia akan mencerna keratin, akhirnya di tepi dari bercak itu tampak seperti di gambar, tepinya lebih merah dibandingkan tengahnya. Ini yang dimaksud infeksi jamur yang disebabkan oleh dermatofitosis. Golongannya itu bisa trichopiton, bisa epidermopiton maupun microsporum gitu dok. Oke. Sedangkan untuk Ini dok yang ya. ya, untuk infeksi yang ini merupakan infeksi jamur superficialis yang non-dermatofitosis, di mana merupakan infeksi jamur oleh karena perkembangan berlebihan dari spesies dari Candida yang ada di kulit kita. Dia bisa menyerang daerah lipatan, mukosa, ya dok, kemudian juga bisa sampai di sistemik. Khas dari infeksi Candida spesies ini adalah adanya lesi satelit dok. Lesi Oh, satelit itu apa maksudnya itu dok? di Satelit dok. antara bercak di antara bercak merahnya itu ada bintik-bintik kecil. Seperti ini Jadi dok ya. seperti satelit. Ya, Seperti gitu. yang di gambar atas itu dok ya. Ya. Jadi untuk Oke. daerah kulit itu seperti ada satelit yang mengitari bumi, seperti itu maksudnya. Oke. Untuk para follower silahkan kalau yang bertanya langsung di komen, nanti langsung dijawab sambil jalan kita diskusi. Baik dok. Sekarang kita melangkah ke slide berikutnya dok, monggo dok. Oke. Kalau ini apa dok? Kasus apa ini dok?
Kalau untuk gambar yang ada di slide ini adalah kelainan dermatofitosis juga, Dok. Jadi dermatofitosis ini selain mengenai kulit, bisa mengenai rambut, bisa mengenai kuku dan telapak tangan sampai telapak kaki. Gambaran yang ada di atas ini adalah dermatofitosis yang mengenai telapak tangan dan telapak kaki. Sedangkan untuk bagian bawah ini yang mengenai kuku yang biasa kita sebut dengan tinea unguium. Jadi selain mengenai kulit, dia bisa menginvasi rambut, kemudian bisa mengenai kuku. Oke. Ini jamur pada Itu, Dok. kuku ya, Dok ya. Ini ada Ya, ini pertanyaan kemarin, Dok. Ini kemarin pertanyaan, kalau di kuku itu apa harus dicabut ya, Dok, jamurnya ya? Jadi kalau seperti ini, ada beberapa kemarin netizen tanya di media sosial saya, kan ini saya push kemarin. ya, Ada tanya, kalau kuku seperti ini apakah harus dicabut atau gimana, Dok? ya. Kalau kukunya seperti ini gambarannya, sebaiknya memang selain kita pemberian untuk tinea unguium itu kan, Dok, tetap pemberian Ya, sistemik, obat oke. pemberian obat yang diminum Obat-obatan untuk ya, oke. ya obat anti jamurnya. Kemudian kita berikan semacam kuteks atau cairan untuk di daerah kuku yang mengenai yang terkena jamur tadi. Dan apabila gambaran seperti ini memang sebaiknya kita lakukan apa pencabutan kuku supaya kita harapkan nanti tidak, karena biasanya kalau jamur kuku itu apalagi dia di proksimal, Dok, biasanya bukan cuma di kuku, dia kan sampai di daerah kulit antar kuku gitu, Dok. Oh, sampai ke atas ya jamurnya ya. Ya, Sampai makanya ke kalau kulitnya untuk ya. pemberian makanya untuk biasa untuk pemberian obat jamur yang topikal atau yang dioles salep ataupun cairan biasanya itu disarankan untuk melewati dari kukunya tadi di dekat kulitnya, Dok. Oke, Jadi oke, sebaiknya memang dicabut. Memang kukunya sudah tidak bisa tumbuh baik. oke, 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 Dok. Nah, ini apa, Dok, yang ini, Dok? Oh iya, seperti tadi sempat saya sebutkan bahwa ada yang disebut dermatofitosis, ada yang disebut non dermatofitosis. Kalau untuk ini, kalau yang dermatofitosis tadi, Dok, sering orang sebut kurap apa atau kadas ya. Kalau untuk Hmm, ini yang sering orang keluhkan, orang-orang keluhkan itu panu. Itu. anu, Panu biasanya gambarannya, Dok, bisa seperti bercak putih, bisa juga dia merah, tergantung dari manifestasi yang ada di pasien. jadi panu itu enggak harus putih ya, Dok ya, berarti ya. Bisa Iya, macam-macam ya tidak warnanya. harus putih, bisa macam-macam. Oke. Itu, Dok. Bagaimana, Dok, untuk membedakan, Dok? Karena kan bercak putih ini kan banyak. Karena beberapa teman tanya itu seringkali kita menemui pasien ya, itu Ya, bercak putih dikiranya panu, padahal belum tentu. Bagaimana, Dok, membedakan panu dengan bercak putih yang lain-lain, Dok? ya. Ini anu aja untuk Eh, edukasi ke teman-teman follower. iya, kalau untuk panu sendiri, eh, satu bisa bercak putih, bisa dia kecoklatan ataupun dia bisa merah. Kalau dia bercatnya putih, biasanya kalau pada panu di daerah yang lipofilik, Dok. Jadi kadar lemak yang ada di tubuh itu banyak. Terus karena panu ini kan dia bersifat hemolasisnya itu dia bersifat lipofilik. Kemudian ada sisik halus di bercak putih itu. Kemudian untuk rasa gatal sih jarang. Dan apabila kita lakukan pemeriksaan tambahan, misalnya, Dok, dengan wet lamp, akan ada pendaran tersendiri warnanya. Itu kalau sudah periksa ke dokter spesialis. Tapi kalau untuk gambaran klinisnya, ada bercak putih dan disertai sisik halus dengan tidak rasa gatal yang tidak terlalu hebat seperti dermatofitosis. Oke, ini panu ya. Jadi Ya, mungkin teman-teman follower ini ada yang ingin bertanya, karena di era pandemi ini adalah era di mana konsultasi kepada dokter itu banyak gratisnya, Dok. Jadi ya, siapa tele, tahu teman-teman telepsikologi ya, tele Dok. mumpung ini kita
menghindari di sebuah kontak. forum gitu dari kontak. Iya. Nah, sekarang dok, ini dok, monggo dok. Oh ya, biasanya saya cantumkan ini dok karena beberapa pasien berobat, apakah ini penyakit bisa sembuh atau tidak? Ya, sebenarnya panu itu merupakan suatu infeksi jamur yang ditularkan bisa antar manusia, bisa antar manusia dengan hewan peliharaan atau manusia dengan tanah yang mungkin diinjak atau bersentuhan. Jadi kembali lagi dari penularan jamur itu kita harus mencegah faktor-faktor yang kemungkinan bisa menyebabkan terulangnya infeksi itu. Karena biasa pasien bertanya, dok, apa ini bisa sembuh? Kalau diobati, apa saya akan terinfeksi kembali? Jadi caranya supaya kita tidak terinfeksi kembali, ya dengan cara menjaga kebersihan, dok, salah satunya yang paling penting. Dan apabila kita atau teman atau orang rumah yang terkena penyakit ini, sebaiknya kita tidak saling bertukaran pakaian, bergantian memakai alat-alat di rumah, sisir, gitu dok. Kemudian untuk daerah-daerah tropis seperti Indonesia, sebaiknya kita hindari pakaian-pakaian yang betul-betul dia terlalu ketat. Biasanya kan ada dok apa ibu-ibu atau cewek-cewek yang memakai celana jeans ketat gitu. Itu juga bisa menjadi faktor pemicu. Kemudian yang penting adalah menjaga tetap sistem imun kita baik. Ya dok ya. Ini, oke. Karena kalau Ini sistem imun baik, ya imunnya harus baik ya dok ya. Oke. iya. Yang Ini dok penting ada itu. beberapa pertanyaan dari netizen dok, dari follower. Yang pertama ini terapi tinea dok. Itu apa sih terapi tinea itu dok? Terus yang kedua ini bagaimana menghilangkan bekas panu. Nah ini dok, ini banyak ini. Monggo, Dokter Yeyen. Satu dulu ya dok ya. Tadi terapi Ya, satu tinea dulu. ya. Oke. Iya. Tinea ini kan ada yang dia lokal saja kelainannya dok. Ada yang dia luas. Jadi kita memberi terapi itu tergantung apakah kelainannya ini lokal. Kalau lokal mungkin cukup diberikan terapi yang bersifat topikal salep-salep gitu dok. Tergantung lagi lokasinya. Nanti kita berikan salep atau lotion ya. Kemudian untuk pemberian kapan kita berikan pengobatan yang bersifat obat minum oral atau sistemik, biasanya itu diberikan apabila kelainan ini sudah meluas, kemudian kelainan ini ada di rambut, di kepala, maaf, tinea capitis yang sering kita kenal itu tinea capitis, biasanya itu dikombinasi dengan pengobatan oral atau sistemik, dan tinea tadi yang di kuku, tinea ungu itu pemberian pengobatannya juga dikombinasi dengan terapi sistemik. Oke, oke, oke. Kemudian pertanyaan yang kedua dok ini, bagaimana menghilangkan bekas panu? Nah ini dok, ini banyak sekali yang kita temui sehari-hari. Monggo, Dokter Yeyen. Ya, jadi gini ya dok ya, panu itu kan merupakan suatu kelainan karena adanya infeksi perkembangan berlebihan dari Malaysia itu ya. Nah, sebaiknya kalau seharusnya ya dok, kalau seandainya inflamasinya, kemudian infeksinya sudah sembuh, pengobatannya sudah sembuh, repigmentasi kulit ini akan kembali dengan sendirinya. Oh, dibiarkan saja sebenarnya kembali dengan sendirinya ya dok ya? Iya, iya dok. Oke, monggo Dokter Yeyen lanjut lagi, kita slide lagi. Ya. Oke, ini dok. Ya itu tadi yang saya jelaskan dok, bahwa memang jamur ini selain bisa menular antara manusia, juga bisa menular antara manusia dari hewan peliharaan, kemudian bisa juga ditularkan dari tanah. Biasanya pada orang-orang yang mungkin
pekerjaannya tidak menggunakan alas kaki, atau orang-orang yang suka berkebun, yang bersentuhan dengan tanah, bisa juga ditularkan dari situ, Dok. Kemudian kalau hewan peliharaan biasanya mungkin kita pelihara kucing atau anjing, ada peliharaan ayam, juga bisa menularkan jamur ini ke manusia. Oke. Dok. Tadi ini sudah ya, Dok, ya, sedikit. Monggo. Oh, ini untuk tanda ini ya, Dok, ya, gejala pada jamur ya. Mungkin sedikit lagi, Dok, dijelaskan sedikit. Ya, ini bisa dilihat di slide-nya ya, Dok, ya, bahwa memang pada infeksi jamur itu ada bercak merah, di mana bercak merahnya tadi dia berbentuk seperti bulatan cincin, kemudian dia bisa menyatu dan melebar, Dok, tadi yang gambarannya. Kemudian disertai adanya sisik, Dok. Sisik ini gambarannya warna putih. Kemudian apabila kita berkeringat, bercak ini biasanya makin terasa gatal, dan yang penting tadi bahwa bercaknya ada gambaran seperti di tengahnya itu sudah menyembuh, jadi lebih tenang warnanya dibandingkan tepinya, Dok. Oke. Itu pada tinea. Nah, terakhir ini, Dok, sekali terakhir. Oh iya. Kalau untuk ini, Dok, jadi jamur kulit itu ada yang bersifat superficial, jadi mengenai daerah kulit lapisan atas, tetapi ada juga yang menginvasi sampai ke dalam. Nah, ini yang disebut dipmikosis atau jamur sampai ke lapisan dalam kulit. Dipmikosis ini dia bermacam-macam bentuknya, bisa kita lihat seperti ini, ada yang berbentuk seperti benjolan, kemudian ada yang dia ada krusta kehitaman, itu, Dok. Oke. Dan iya, Dok. Ini, Dok, banyak pertanyaan masuk ini, Dok. Iya, Dok. Ini oke. Ini saya mulai dari banyak ini, Dok. Saya urutkan dari atas ya. Nah, ini, Dok. Ini di luar tema, enggak apa-apa ya, Dok, ya. Mohon izin, baik, Ibu Dok. Dokter, dari Mas Amri. Mas Amri ini bertanya, untuk menghilangkan alergi pada kaki karena keramik, ada tip dan solusinya, Dok? Ini alergi keramik rupanya, Dok. Dan pertanyaan dari Mas Amri. Untuk menghilangkan alergi kaki karena keramik. Karena keramik, ada tips dan solusinya nggak? Jadi kalau nginjek keramik mungkin gatal itu, Dok. Tipsnya keramiknya mungkin boleh diganti dengan bahan lain ya. Ini, Dok, sekarang kita kembali ke jamur. Ini jika ada jamur superficial yang dermatofitosis dan non dermatofitosis, apakah ada pembeda spesifiknya, Dok? Dibedakan secara langsung melalui gambar. Jadi maksudnya ini mungkin jamur yang dermatofitosis dan non dermatofitosis secara klinis itu bisa dibedakan bagaimana gitu, mungkin simpelnya begitu, Dok. Ya, baik, Dok. Kalau untuk simpelnya dari gambaran klinis, tampak kalau untuk dermatofitosis itu tadi saya sudah sebutkan bahwa merupakan bercak yang khasnya itu berbentuk bulat dan ada sisik dan dia tidak kering seperti yang tadi non dermatofitosis akibat candida, Dok. Kemudian gambarannya dia bercaknya itu tepinya lebih jelas. Ini, Dok, ya. Tepinya lebih jelas, lebih merah. Yang dermatofitosis ini, Dok. Oke. Kalau yang non ini, Dok, ya. Dan yang khas pada non dermatofitosis itu oleh karena infeksi candida adalah kelainannya itu bersifat basah dan
apa ya istilahnya dok ya, madi dance gitu ya. Mas, Dia puncaknya anu basah ya, lembab merah. gitu ya, maserasi gitu ya, Iya, pecah-pecah gitu iya, dok ya. ada maserasi. Oke, kalau yang Tuh. dermatofitosis lebih kering ya dok yang tadi ya. Iya dok. Oke. Itu Mas Iya. Mas ini Rinso namanya, kok ini Rinso. Oke. Sekarang dari akun yang bernama Jingga Hati. Dokter, infeksi jamur di organ dalam tubuh itu di mana bisa terjadi? Ya, ini nanya di organ dalam, dok. Jamur di organ dalam bisa terjadi di mana aja, dok? Monggo, dokter Yayan. Jamur di organ dalam bisa mengenai paru dok, bisa mengenai usus. Jadi seperti saya sebutkan tadi bahwa ada spesies-spesies jamur yang memang merupakan flora normal di usus. Kemudian memang ada di dalam di kulit kita. Tapi bila dia tumbuh berlebihan, dia bisa menyebabkan infeksi jamur yang bersifat sistemik. Biasanya di usus, di paru, di organ-organ lain gitu. Jadi bisa mengenai semua organ ya, dok ya? Berarti ya, dok Iya, ya? Organ dalam ya, ya. bisa di usus, paru. Oke, oke, Mm-mm. oke. Malam, bukan ini, bukan pertanyaan. Ini lagi, dok. Dari Raditya 5855, dok, biar bisa sembuh total. Sudah periksa ke dokter, obatnya habis, kambuh lagi. Obatnya habis, kambuh lagi. Ini dok, ini sering dialami oleh teman-teman yang relapse kena penyakit jamurnya, dok. Monggo, dokter Yayan. Iya, baik dok, terima kasih. Jadi infeksi jamur ini kan disebabkan karena faktor lingkungan dan host. Jadi perlu kembali lagi uh, kita ingat bahwa kira-kira kenapa penyakit ini bisa kambuh lagi? Apa karena memang hostnya yang sistem kekebalan tubuhnya kurang baik, atau hostnya yang sistem kebersihan lingkungannya yang kurang baik, gitu dok. Jadi ada beberapa faktor-faktor pemicu atau faktor predisposisi ya kita kenal itu bahwa apabila lingkungan yang lembab, kemudian adanya sistem imun yang tidak baik, maka bisa menyebabkan terjadinya, memudahkan terjadinya infeksi jamur, gitu dok. Kemungkinan sudah diobati, tetapi kebanyakan pasien itu mengandalkan obat dok tanpa memperhatikan faktor lingkungan, kebersihan gitu. Oke, Jadi obatnya harus. habis, kebiasaan kebiasaan mandi 2 kali seharinya itu tetap tidak dilakukan. Oh, jadi walaupun minum obat sampai Iya, 1 bulan, tapi kalau mandinya seminggu sekali iya, tetap kambuh ya, dok? Oke, oke, oke. Iya, iya, iya. Tolong para iya followers dong, dicermati tetap hygiene, personal hygiene, kemudian kebiasaan kebersihan itu harus tetap dilakukan. iya dong. Oke, Sepertinya ini kalau dari seminggu sekali bukan cuma jamur. Johan Dinian. Oke, ini dari Iya dong. akunnya atas nama Risa Selfie, dok. Ini nanya, bagaimana terapi tinea dong, dok? Ini mungkin DM mungkin atau dokter mungkin. Nanya terapi tinea, dok, mungkin ini, dok. Untuk terapi tinea dok, jadi ada dua. Satu yang diberikan secara topikal atau dioles. Kemudian yang kedua terapi diberikan secara oral atau yang bersifat sistemik. Pemilihannya itu ada beberapa macam obat. Kalau untuk obat-obat anti mikosis itu ada golongan golongan asol, ada golongan alinamin, gitu ya dok. Kemudian kapan kita berikan pemberian topikal saja? Biasanya apabila kelainan kulit ini, gejala klinisnya itu dia bersifat lokal, biasanya pada tinea corporis, pada tinea cruris, cukup kita berikan topikal saja. Tetapi apabila tinea corporisnya meluas, kemudian ada pada tinea capitis dan bisa juga mengenai kuku, biasanya terapinya tidak cukup dengan terapi topikal, harus dikombinasi dengan terapi oral. Itu dok. Oke. Ya. Kemudian ini tadi panu sudah, tinea unguium tadi sudah ya, dok ya.
jamur kuku tadi sudah. Lah nih dari akunnya Mega Rahma, selamat malam dok, mau tanya hewan peliharaan bisa menyebabkan jamur nggak? Mungkin maksudnya ini bisa menularkan ke manusia nggak ini? Misalnya ada kucing kena jamur gitu, mungkin pertanyaannya gimana dok? Ini dok, monggo dokter Yayan. Iya, untuk penularan bisa dok dari hewan peliharaan kita ke manusia. Tapi kembali lagi, apabila hewan kita ini tidak kita rawat, terus ada jamur, bisa saja ke kita manusia. Dan apabila ada lesi kecil di kulit kita atau luka kecil, maka akan lebih mudah lagi terinfeksi jamur. Gitu dok. Oke. Jadi bisa ya dari hewan, Bisa tetap ke kebersihan hewan manusia. peliharaan tetap dijaga ya dok ya. Iya, Oke. kebersihan hewan peliharaan dan kebersihan yang pelihara dok. Oh yang pelihara, oh iya, oke. Ini dok, ini pertanyaan yang cukup ini dari akun atas nama Dwi Intan Yunia sih. Salep anti jamur topikal yang dikombinasi dengan steroid, bukankah steroid itu indikasi untuk tinea? Oh ini dia dapat salep, ternyata salepnya kombinasi dok. Bagaimana menjelaskan ini dok? Monggo. Ya baik dok. Jadi banyak kasus seperti ini dok ya. Saya cerita pengalaman dulu. Biasa pasien menganggap bahwa setiap bercak merah yang mereka alami itu merupakan suatu eksim atau alergi. Jadi mereka itu selalu mencoba membeli obat sendiri dulu di apotik. Kemudian nanti apotiknya menyarankan, karena merasa ini eksim, alergi, apotiknya menyarankan pemakaian kortikosteroid topikal. Ya dok. Setelah pemakaian kortikosteroid topikal seminggu 2 minggu, kelainan kulitnya ini jadi lebih luas dok. Memang kelihatan dia tenang, tetapi keluhan pasien apabila berhenti, rasa gatalnya makin hebat. Kemudian bercak merahnya makin meluas. Jadi sebaiknya kalau ada tinea, pengobatannya tetap topikal adalah anti mikosis dok. Oke, jadi kalau yang dicampur itu, ini kan penanya menanyakan salep yang dicampur, padahal kan itu kan kontraindikasi sebenarnya dok. Jadi tetap Ya, pengobatannya tetap dengan tetap anti jamur ya dok ya. Iya dok. Karena Oke. apa ya, kortikosteroid itu pada jamur seperti kita memberi pupuk pada tanaman. Oke, jadi tetap kalau memang jamur ya tetap terapinya ya anti jamur, tidak boleh dikasih Iya. salep campuran ya dok ya. Oke, Iya. terima kasih dokter Yan ini menanyakan ada infeksi jamur dengan infeksi sekunder. Ini yang nanya kayaknya pinter-pinter dok ini. Iya dok. Netizennya. Apakah perlu diberikan Fansnya antibiotik Dokter topikal Farhat. dengan apakah perlu diberikan antibiotik topikal dengan antifungi topikal? Ini ada jamur dengan infeksi sekunder. Wah, ini kayak pertanyaan nih dok, mahasiswa ini. Pertanyaan apa dok? Iya. Infeksi sekunder pada jamur biasanya karena ada garukan, ya dok ya. Bisa garukan yang berlebihan. Itu perlu antibiotik nggak dok? Boleh diberikan antibiotik nggak pertanyaannya? Boleh dok, tambahan antibiotik untuk membantu luka akibat tadi garukan. Ini nanya juga caranya bagaimana dok? Saya hanya menyampaikan netizen loh dok ini. Biasanya dok, kita sarankan ke pasien untuk pengobatan antibiotik topikal dioles di tempat yang mengalami luka, erosi ya istilahnya ya, atau ulcerasi. Jadi dioles khusus di tempat situ. Sedangkan untuk anti jamurnya tetap kita oleskan ke bercak merah yang disebabkan oleh jamur tadi. Itu dok. Oke. Wah ini ada pertanyaan lagi dok ini. Bagaimana menghilangkan cepat hilang bekas panu? Soalnya mau daftar tentara atau polisi, bekasnya masih ada. Ini gimana dok? Saya mau daftar polisi nih, sudah mau tes, tapi bekasnya masih ada. Caranya gimana dok biar lolos ini dok?
Eh, Biasanya dok, tetap kan tadi saya katakan bahwa Ah, kita harus pastikan betul-betul Panu ini sudah sembuh, ya. hmm, Kalau untuk bekasnya itu ada pengobatan lain dok, modalitas terapi lain yang untuk membantu mengurangi bekasnya, gitu. hmm. Biasanya ya biasa diberikan eh, eh, krim topikal yang untuk membantu mengurangi, membantu kulit itu mengalami repigmentasi lagi sehingga bekasnya bisa samar, gitu. Ya. Jadi harus Oke. dipastikan dulu bahwa memang Harus infeksi pastikan dari dulu ya, jamur dan ini sudah sabar ya dok ya, selesai. Ya. dan sabar ya. Iya, karena Hmm. kalau ternyata masih berproses, terus kita memberikan uh, salep atau krim-krim yang tujuannya untuk mengurangi bekas, bisa saja nanti infeksinya makin berat. Oke, oke, oke. Wah, ini bertanya banyak dok pertanyaan ini. Saya pilih lagi ya. Ini netizen kayaknya anu. Netizennya Dokter Farhan kayaknya. Jadi ini pertanyaan lagi, izin bertanya lagi. Wah, bertanya lagi sebentar ya. Kalau yang sudah tanya saya skip dulu. Wah, ini dok, ini sebentar dok. Ini pertanyaan pada pengobatan infeksi jamur, kapan kita menggunakan terbinafin dan kapan kita menggunakan azol? Lalu adakah perbedaan terapi pada ibu hamil? Ini dok, monggo. Ini kayaknya yang tanya mahasiswa mau ujian dok. Monggo. Eh, untuk penggunaan pada dermatofitosis, memang pilihan terbaik adalah golongan asol ya dok ya. Itu biasanya diberikan golongan asol bisa seperti ketoconazole, itraconazole maupun fluconazole. Kemudian terbinafin biasanya diberikan pada kasus-kasus yang eh, seperti pada non dermatofitosis bisa juga kita berikan. Kemudian seperti Grisofulvin juga bisa. Sedangkan untuk tadi apa dok? Kapan ibu hamil paling Kalau ibu hamil mungkin maksudnya terapi pada ibu hamil menggunakan regimen apa gitu dok? Pilihan terapi yang apa yang paling aman mungkin itu maksudnya. oh gitu dok. Ya, kalau untuk ibu hamil memang cenderung kita berikan lebih lebih baik pemberian topikal dok. Topikal ya. Tuh, Oke. ya. Kalau topikal golongan ketoconazole aman dok itu dok kalau untuk ibu hamil. Kalau topikal golongan ketoconazole selama ini ya aman dok. Oh aman. Oke, oke. Ini terima kasih sudah memberikan pemau nih anu. Ah ini dok, ya ini. Ini ada curhat dari akun atas nama Rida Hasmah. Nyambung lagi dok, wah ini sudah 5 kali kontrol ke SPKK, diberi jarapan anti jamur dan steroid anti jamur. Obat oral tetap belum sembuh juga. Terakhir hanya diberi ketoconazole. Mungkin Ibu Rida, bagaimana setelah diberikan ketoconazole terakhir, bagaimana kondisinya? Bisa diketik di kolom komen. Monggo, Bro Yayan, ini sudah kontrol 5 kali. Mungkin maksudnya ada nggak sih jamur yang kronik yang nggak sembuh-sembuh itu caranya gimana gitu? Mungkin itu dok maksudnya. Monggo, Ibu Dr. Rida Yayan. jamurnya di mana dok? Tidak memberi gambaran. Maksud saya iya ya, soalnya soalnya kan ada eh, beberapa jamur yang butuh, ada beberapa kelainan yang disebabkan jamur itu yang memang butuh pemberian sistemik yang butuh waktu, itu Waktu ya dok ya. ya. Oke, oke. Jadi kita butuh waktu selain kedisiplinan dari pasien dalam berobat dan untuk kegiatan sosial sehari-harinya. Jadi obat tidak melulu kita berharap dengan obat akan sembuh, ya tetap kembali lagi ke individu bahwa semua lingkungan, sistem imun itu tetap harus diperbaiki itu dong. Jadi kembali ke Oke. pasiennya, walaupun dokter sudah memberikan obat, mungkin sampai 5 kali berobat, datang lagi, tetapi kebiasaan yang memicu predisposisi tadi itu tidak dihindari, maka kemungkinan untuk berulang lagi ada dok. Oh iya, iya.
Jadi tetap Iya, seperti tadi ya dok ya, predisposisinya harus iya, dilihat ya. iya, iya Oke, dok. ini dok, Mm-mm. ini pertanyaan banyak banget loh dok. Mungkin sampai jam 1 pagi nanti kita. Boleh dok. Kita berarti sambil ini ya, sambil nonton Ini dok, ada midnight. pertanyaan ini. Untuk mengatasi ruam popok pada bayi yang disebabkan oleh jamur, apakah cukup menggunakan salep atau obat minum juga? Kemudian untuk tinea capitis, apakah kita bisa hanya menggunakan sampo selsan? Monggo, dokter, dijawab. Iya dok. Ruam popok dan Untuk tinea capitis, dok. popok pada bayi yang disebabkan oleh sering karena spesies Candida ya dok, Ya. biasanya eh, diberikan pemberian topikal anti mikosis. Selain itu tetap menjaga daerah eh, genital atau di daerah selangkangan bayi itu bersih gitu dok. Jadi sebenarnya pemberian salep itu untuk mengatasi jamurnya, tetapi tetap disarankan untuk ibu bayi supaya tetap menjaga kebersihan dari daerah genital bayi dan selangkangannya agar tidak berulang infeksi ruam popoknya, sehingga lebih cepat kering dan sembuh. Karena jamur ini kan dia suka keadaan yang lembab dok dan basah gitu. Sedangkan Jadi bayi tetap ini kan harus kering belum ya dok ya. bisa. Tetap kering, Iya, bayi kan posisinya belum kering bisa, ya dok ya. iya, iya, gitu dok. Kemudian yang untuk pengobatan jamur di kepala dok, tinea capitis ini, apakah cukup dengan sampo atau harus dengan oral? Bagaimana dok? Ini pertanyaan. Kalau untuk, iya dok. Jadi untuk tinea capitis sendiri itu kan ada beberapa bentuk ya dok ya. Itu, jadi pengobatannya itu sebaiknya jangan cuma pemberian secara topikal dalam bentuk sampo, di, dibarengi dengan pemberian obat sistemik atau yang bersifat oral karena jamur di kepala itu biasanya sampai ke folikel yang ada di bawah. Jadi harus ada pengobatan sistemik ya dok ya untuk Iya, tinea capitis ya dok. iya dok. Oke, ini waktu hampir close kita. Mungkin ada beberapa pertanyaan lagi. Mungkin anu dok, istilahnya saya akan memberikan 1 atau 2 pertanyaan lagi. Setelah itu jenengan nanti menyimpulkan dok, apa sih eh, yang harus kita lakukan untuk mencegah infeksi jamur, mengenali secara singkat, oh ini jamur, ini alergi, terus tindakan awalnya apa. Nanti setelah menjawab pertanyaan yang terakhir, mungkin ini dok, eh, Iya dok. ini sebenarnya masih Udah banyak, terakhir ya cuman dok. saya ambil satu aja. Apakah ketombe termasuk dermatitis seboroik? Oh ini di luar ya, di luar konteks. Mungkin nanti diusulkan untuk ke Ya, bahasan selanjutnya ya. bahasan selanjutnya ya. Sebentar dok. Ah ini, wah ini pertanyaan terakhir aja dok ya. Dok mau nanya dari akun Saanah 0. Dok mau nanya kalau sering nggak mandi atau mandi 1 kali sehari bisa menyebabkan kulit jamuran nggak dok? Monggo, Mbak Yen, Dokter Yen. Jadi kalau sering nggak mandi atau mandinya sehari sekali, ya Iya. eh, sebenarnya bisa aja dok, karena kan faktor pemicu terjadinya infeksi jamur adalah salah satunya kebersihan, Hmm. higienis yang buruk, kemudian lingkungan yang kurang bersih, kemudian apa eh, keadaan kulit yang jarang dibersihkan gitu dok. Eh, Caranya itu supaya kita tidak terinfeksi jamur ya tadi salah satunya adalah rajin mandi gitu dok. Kemudian sering berganti pakaian apabila berkeringat ya. Eh, Oke. tuh dan menghindari saling memakai peralatan rumah seperti handuk, sisir atau baju dengan orang rumah. Menghindari seperti itu dok. Oke, jadi Ya. bisa ya, Mas. Tolong mandi ya, Mas ya. Ini ke akun Saanah ini tolong mandi. Saya kira terakhir dok dari Dokter Yayan mungkin apa sih yang kita harus perhatikan dalam infeksi jamur ini, terus
bagaimana mengenali jamur dan bagaimana mencegah infeksi jamur. Monggo, Dr. Yayan, sebagai closing statement. Iya, yang penting ya untuk sahabat Perdoski dimanapun berada, infeksi jamur ini merupakan infeksi yang paling sering karena disebabkan oleh lingkungan yang lembab, keringat yang berlebihan, sistem kekebalan tubuh kita yang kurang baik. Jadi sebaiknya tetap menjaga kesehatan, apalagi dalam masa pandemi seperti ini ya dok ya. Tetap menjaga lingkungan yang bersih, kemudian apabila mengenali bahwa oh ini merupakan bercak karena jamur, sebaiknya kalau memang bisa diberikan obat yang untuk mengobati jamur. Tapi kalau ragu, sebaiknya datang ke dokter spesialis kulit untuk diobati. Jangan membeli salep yang nantinya malah akan menyebabkan jamur ini dia makin subur dok. Seperti itu. Biasanya kan jamur oleh pasien sering dikira eksim, akhirnya diobati dengan steroid topikal yang jadinya jamurnya makin subur, tidak sembuh. Gitu dok. Oke, saya kira cukup untuk live malam ini. Terima kasih Dr. Nur Rahmah, Dr. Yayan Sama-sama pembicaranya. dok. Ini efek dari pandemi, kita para dokter SPKK menjadi YouTuber dan Instagram artis, selebgram. Jadi semoga bermanfaat untuk teman-teman follower dan sahabat Perdoski. Saya mengucapkan terima kasih dan berdoa semoga sahabat Perdoski selalu sehat, selalu tetap mematuhi protokol kesehatan. Ya. Nanti mungkin ada usulan judul, monggo nanti di komen atau di message ke ID ya, ke perdoski.id. Ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai jumpa lagi di acara live Perdoski berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Dr. Yayan. Assalamualaikum. Sama-sama ya dok. Salam.